Hai adik-adik, selamat pagi. Adik-adik semua gimana kabarnya? Apakah hari ini adik-adik sudah berdoa atau sudah bersyukur sama Tuhan buat pagi yang baru? Nah, kalau belum, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, sebentar juga kami akan beribadah, kami mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati supaya kami bisa memuji dengan sukacita. Terima kasih Bapa, yang dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian, judulnya Yesus Kekasih Jiwaku. Kita nyanyi sama-sama ya. Nah adik-adik, di pagi yang cerah ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh semangat. Jadi kalau adik-adik ada yang mau sambil bangkit berdiri sambil tepuk tangan, boleh ya. Adik-adik semuanya tahu lagu ini kan? Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mau sama-sama berdoa lagi. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Bapa, supaya firman yang akan kami dengarkan pada hari ini kami bisa mengerti, kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini adalah tentang bersyukur. Dan kita juga belajar untuk taat pada apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Nah sebelum masuk dalam firman Tuhan, Cici punya satu cerita nih. Cerita tentang sebuah apel. Nah adik-adik pernah lihat buah apel ya, seperti yang ada di gambar ini. Warnanya merah, rasanya manis. Ya mungkin adik-adik juga ada yang suka nih buah apel. Nah, kita mau lihat ya apa yang terjadi pada si apel kecil ini. Nah, adik-adik, suatu hari di sebuah kebun apel itu ada satu pohon apel yang punya dua buah ya. Yang satu buahnya masih kecil nih yang ini, yang buahnya merah. Nah, yang sebelah sini nih ya. Yang satu lagi ini sudah agak besar nih, sudah bapak-bapak ya. Warnanya juga sudah mulai pudar. Nah, suatu ketika si buah apel kecil ini nih ngomong sama si apel yang sudah besar itu. Apel besar katanya ya, kamu gak capek gitu gelantungan di pohon apel ini terus? Kamu kan sudah tua katanya ya, sudah lama kamu bergelantungan di pohon ini. Kalau aku lihat ke bawah, aku suka takut deh. Lihat tuh, banyak buah-buah apel yang sudah berjatuhan katanya ya. Kamu gak takut? Kata si apel kecil. Kemudian sambil mereka mengobrol-mengobrol, tiba-tiba si apel besar ini bilang katanya ya,
apel kecil, aku nih kan sudah tua, jadi aku tuh ya udah pasrah-pasrah aja lah. Kalau memang sudah waktunya aku jatuh, ya aku jatuh. Kalau aku masih bisa hidup di pohon ini, ya aku hidup, katanya ya. Terus si apel kecil bilang, loh memangnya kamu gak pengen gitu suatu hari nanti kamu diambil sama seseorang yang rumahnya besar, terus nanti kamu dipajang ya di meja makan, dibersihin, oh jadi mengkilap katanya ya, dipajang di meja makan bersama dengan buah-buahan lainnya. Wah aku pengen banget, itu cita-cita aku, kata si apel kecil. Suatu hari nanti aku pengen banget masuk ke sebuah rumah yang besar, tinggal di rumah yang besar, katanya ya. Kemudian wah pokoknya seneng banget lah kalau nanti orang-orang di rumah itu mengagumi aku ya, buah apel yang manis, yang kulitnya masih merah, kata si apel kecil begitu. Nah, kemudian si apel kecil berpikir lagi, tapi kalau misalkan aku masuk ke dalam rumah yang besar, terus nanti aku dipajang, terus nanti aku dimakan, berarti nanti aku tinggal sisa bijinya doang dibuang ke tempat sampah, kata si apel besar. Nah itu kamu tahu, katanya ya. Si apel kecilnya mulai sedih. Iya ya, nanti kalau aku dimakan sama orang-orang di rumah itu aku gimana ya, aku goodbye deh masuk ke tempat sampah. Nah kemudian si apel besar bilang, hei apel kecil, denger ya, katanya ya, kamu itu gak perlu sedih, karena kamu tahu gak, di atas sana itu ada Tuhan. Tuhan itu yang akan selalu memelihara hidup kita, kata si apel yang besar. Memelihara gimana, katanya ya. Nih aku kasih tahu ya rahasianya kenapa aku bisa tetap tenang, bisa tetap bahagia hidup menempel di pohon ini, katanya. Aku selalu berpikir begini, yang penting aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menempel di pohon ini sampai buahku matang, sampai buahku manis. Nanti kalau misalkan nih aku dipetik oleh petani, aku dibawa ke rumah bagus, aku dipajang seperti kata kamu tadi, aku senang, katanya ya. Tapi kalau aku jatuh ke bawah nih, seperti apel-apel yang udah pada jatuh ini nih, aku juga gak sedih, katanya, kata si apel yang besar itu ya. Terus kata si apel kecil, kok kamu gak sedih sih? Emangnya kamu mau nanti kamu dibawa membusuk loh, katanya. Si apel yang besar bilang, enggak dong, lihat nih di bawah situ ada binatang-binatang, ada tupai, mungkin ada binatang musang yang mereka membutuhkan makanan ya. Aku bisa menjadi makanan buat mereka, bisa menjadi nutrisi buat mereka. Terus kata si apel kecil, sama aja dong kayak aku tadi, kamu juga kalau misalkan jatuh ke bawah juga ujung-ujungnya dimakan juga, katanya ya. Terus si apel yang besar itu bilang, tunggu dulu, kalau kamu dimakan sama manusia, kemungkinan besar nanti kamu masuk ke tempat sampah ya. Kamu udah gak berguna lagi kalau udah ada di tempat sampah, palingan kamu jadi busuk, katanya. Terus kata si apel kecil, emangnya kalau kamu dimakan sama tupai, kamu gak jadi busuk, katanya ya. Si apel besar bilang, oh tidak, kamu tahu gak, kalau kita jatuh ke tanah, nanti biji kita itu bisa menjadi satu pohon apel yang baru, katanya. Terus si apel kecil lihat, nih apel kecilnya lihat nih dari kejauhan. Oh, ternyata kalau misalkan aku jatuh ke tanah, nanti aku bisa jadi pohon apel yang besar lagi, seperti pohon apel yang sekarang kita tinggalin ini. Loh, iya, kata si apel yang besar. Selama ini kamu gak tahu? Si apel kecil bilang, gak tahu. Selama ini aku bermimpinya, aku punya cita-citanya, yang penting aku harus masuk ke rumah yang mewah, aku akan dikagumi orang, aku akan dipajang, itu aja yang aku tahu. Oh, kata si apel besar ya, sayang sekali. Nah, jadi si apel kecil ini ternyata belajar bahwa dari pohon yang kecil ini nanti akan timbullah menjadi pohon yang besar seperti ini ya. Ada banyak sekali pohon di taman itu. Kemudian si apel kecil pun bilang kepada si apel besar,
Oh, makasih ya apel. Sekarang aku udah gak takut lagi deh menjalani hidup. Katanya ya, kalau ada angin besar sekalipun, angin topan, aku harus jatuh ke tanah. Sekarang rasanya aku udah tenang, aku udah gak takut lagi. Makasih ya, katanya. Terus si apel besar bilang, iya dong, kita gak perlu takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang akan selalu memelihara hidup kita. Mau kita di rumah yang mewah, mau kita jatuh ke tanah, mau kita dimakan oleh binatang-binatang, tapi yang penting kita akan tetap jadi berguna, kata si apel besar begitu. Ya, jadi si apel kecil hari ini mendapat sebuah pelajaran penting bahwa Tuhan kita itu sanggup untuk memelihara hidup kita. Yang penting kitanya harus bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada cita-cita kita sendiri. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau tanya, di sini siapa nih yang punya cita-cita? Mungkin ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi apalagi ya, jadi dokter mungkin, atau ada yang mau jadi guru sekolah minggu, atau mau jadi pendeta seperti Ibu Mary misalkan ya. Nah, adik-adik, yang penting yang bisa kita lakukan adalah kita harus setiap hari itu bergantung sama Tuhan. Gimana sih caranya Cici bergantung sama Tuhan? Nah, misalkan nih, adik-adik di rumah punya pekerjaan rumah ya, karena sekarang semua sekolahnya online ya, jadi lebih enak nih ya, kerjanya bisa di rumah, bisa lebih santai. Nah, misalkan adik-adik punya PR, terus adik-adik merasa, aduh aku males setiap hari harus kerjain PR. Ya pasti pernah ya merasa rasanya males harus kerjain PR gitu ya. Nah, pada saat perasaan malas itu datang, adik-adik bisa berpikir lagi, kira-kira kalau aku lagi malas gini, Tuhan pengennya aku tetap malas-malasan atau rajin ya. Nah, seperti itu. Saya yakin adik-adik pasti tahu kalau Tuhan pengennya kita menjadi anak-anak yang rajin. Nah, jadi kita mengikuti nih apa yang Tuhan pengen kita lakukan, yaitu adalah dengan menjadi rajin ya. Terus misalkan nih di rumah, misalkan papa mama pulang bawa kue banyak ya, terus adik-adik dipotongin kuenya, tapi pada saat makan kue itu adik-adik merasa kuenya enak banget ya, aku rasanya pengen habisin seloyang nih kuenya, pengen habisin semua ya. Tapi terus adik-adik ingat, tapi kan ada Cici belum makan, atau mungkin adik-adik punya dede ya, ada dede belum makan. Jadi apa yang adik-adik lakukan? Ya, yaitu tidak serakah ya, jadi berbagi sama Cici sama dede juga ya. Jadi jangan satu loyang kuenya dihabisin semua ya, karena Tuhan pengen kita juga belajar berbagi. Nah, adik-adik seperti itu hidup yang dituntun oleh Tuhan ya, jadi kita tidak takut. Nah, terus misalkan nih adik-adik lagi merasa takut, misalkan malam-malam nih mati lampu ya, terus adik-adik mulai merasa takut, aduh aku takut sama gelap. Kira-kira apa yang adik-adik bisa lakukan? Yaitu dengan berdoa ya, minta kekuatan sama Tuhan, bukannya teriak-teriak ya, atau mungkin lari-lari, nanti malahan jadi jatuh atau kesandung ya. Jadi kita selalu berpikir, kira-kira kalau dalam situasi seperti ini Tuhan pengennya aku melakukan apa ya. Seperti si apel yang kecil tadi, dia punya keinginan, pengennya apa? Masuk ke rumah yang mewah, pengennya dipajang ya, pengennya dimakan sama orang-orang kaya gitu ya, dikagumi, rasanya manis sekali ya, itu yang dia pengen. Tapi balik lagi, kalau Tuhan pengennya dia menjadi berkat buat sesamanya, misalkan dimakannya sama hewan liar supaya hewan liarnya juga dapat nutrisi, kemudian tadi ya seperti yang diceritakan sama si apel besar, nanti dia bisa tumbuh menjadi pohon apel yang besar lagi ya. Nah, kita harus bergantung sama Tuhan. Kira-kira Tuhan pengennya seperti apa? Ya sudah, kita nurut aja ya. Jadi kita boleh punya cita-cita, kita boleh punya keinginan, tapi balik lagi, yang harus kita lakukan adalah yang sesuai dengan perintah
Tuhan ya. Jadi seperti si apel kecil nih, sekarang dia udah nggak takut lagi. Meskipun ada angin yang besar sekalipun, dia tidak takut lagi. Tadinya dia pegangan kuat sekali. Gimana caranya aku tidak boleh jatuh? Aku harus diambil oleh orang yang kaya raya. Nah, tapi sekarang dia tidak seperti itu lagi ya. Nah, adik-adik, cerita ini juga mengingatkan kita sama salah seorang tokoh Alkitab, yaitu Ayub. Nah, adik-adik, Ayub ini dalam hidupnya dia itu mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Dia kehilangan semua hartanya, dia kehilangan anak-anaknya, istrinya juga meninggalkan dia, bahkan kesehatannya juga dia jadi kena penyakit kulit. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang Ayub lakukan? Kira-kira nih, kalau adik-adik di posisinya Ayub, kira-kira adik-adik akan melakukan apa? Mungkin adik-adik kecewa, mungkin adik-adik stres. Gimana rasanya kehilangan rumah, kehilangan harta semuanya, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan, pokoknya teman-temannya juga meninggalkan dia. Nah, kira-kira adik-adik merasa bagaimana? Mungkin adik-adik merasa sedih, atau mungkin adik-adik menyalahkan Tuhan. Nah, kita belajar dari Ayub. Meskipun si Ayub ini kisah hidupnya memang penderitaannya luar biasa ya, tapi satu hal yang Ayub lakukan, Ayub tetap bertahan, Ayub tetap bersyukur, Ayub tetap tidak meninggalkan Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan bergantung pada Tuhan ya. Meskipun kita sedang dalam masalah yang hebat, meskipun kita sedang dalam ketakutan, meskipun kita sedang dalam kesulitan, tapi kita tetap bergantung sama Tuhan. Kalau kita juga punya keinginan, tanya dulu keinginan kita kepada Tuhan. Oke adik-adik? Nah, yuk adik-adik sekarang kita mau hafalin sebuah ayat hafalan ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini yaitu dari Ayub pasal yang ke-42 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi ya, Ayub 42 ayatnya yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita belajar untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan ya. Kalaupun kita merasa senang, kita tetap ingat untuk bersyukur. Jangan lupa sama Tuhan ya. Tapi kalaupun kita sedang merasa sedih, merasa kesulitan, merasa putus asa, kita juga tetap ingat sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan ya. Dan kita juga bisa tetap bersyukur sama Tuhan meskipun dalam keadaan yang tidak baik seperti Ayub tadi ya. Dia juga tidak menyalahkan Tuhan atas keadaannya yang mungkin menyedihkan, atas keadaan yang mungkin sengsara ya. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan bahwa rencana Tuhan mau baik ataupun buruk yang terjadi kepada kita, rencana Tuhan tetap yang terbaik. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat firman yang boleh mengingatkan kami kembali supaya kami bisa belajar untuk bersyukur seperti Ayub. Meskipun dalam keadaan yang susah, meskipun dalam keadaan yang sulit, tapi Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tetap bersyukur. Kami juga mau belajar Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, seperti Ayub juga menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, ia tetap bergantung pada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, bisa kami ingat juga dalam hati kami, dan kami juga bisa bagikan kepada orang-orang yang mungkin belum tahu. Terima kasih Bapa, ya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, nanti persembahannya ini boleh adik-adik masukkan dulu ke dalam amplop, kemudian nanti dikasih tanggal ya. Nanti kalau misalkan sudah bisa ke gereja lagi, boleh dibawa dan diberikan kepada gereja. Yuk, kita sama-sama angkat pujian ini. Judulnya Terima Kasih Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita belajar untuk bersyukur sama Tuhan. Kau
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan ada kau, syukur bagimu. Kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan ada kau, syukur bagimu. Adik, yuk kita mau masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa menyisihkan sebagian dari uang kami untuk kami berikan kepada gereja. Biarlah uang yang sudah kami persembahkan bisa digunakan untuk keperluan gereja. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seminggu ke depan, biarlah kami tetap diberikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, biar orang tua kami juga bisa tetap sehat. Kami juga berdoa Bapa, supaya kami juga bisa beraktivitas dengan baik selama seminggu ke depan, sambil Tuhan juga yang selalu memimpin langkah kami. Terima kasih Bapa, ya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Dadah, sampai ketemu lagi minggu depan.